Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penguji yang terhormat, perkenalkan saya peserta ujian kompetensi dengan nomor ujian 2020509706 atas nama Evalinda, LPTK Universitas Negeri Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda. Selamat pagi semuanya. Apakah semua dalam keadaan sehat? Ya, mana suaranya ini? Sehat. Nah, apakah masih tetap semangat? Baik. Jadi selalu Ibu mengingatkan bahwa kita masih belajar jarak jauh atau PJJ. Kita ketemunya via Zoom atau layar kaca. Ingat selalu pesan Ibu adalah 3M. Yang pertama, selalu memakai masker. Yang kedua, selalu mencuci tangan, dan yang ketiga selalu menjaga jarak. Baik. Jadi jaga jarak. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Semoga pelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kemudian hari. Nah, semoga berjalan lancar juga. Ibu minta Habib silahkan pimpin doanya. Halo, masih dengar Ibu? Banyak berdoa terlebih dahulu, namun pertanyaan masih berdoa dimulai. Selesai. Baik. Sekarang Ibu absen dulu ya. Jangan nampak kamu Ibu. Ya, Ibu absen dulu. Oh, tadi Ya, Bu. Oke, Eni hadir? Tadi hadir ya? Suci juga hadir ya? Karena jaringan, tidak apa-apa lagi. Habib? Hadir, Bu. Oke.
Dilan? Ayo. Baik, foto kamera dulu ya. Tri? Hadir, Bu. Nah, alhamdulillah jadi Hernia dengan siapa yang hadir? Lodri. Ya, apa? Ya, Bu. Nah, baik. Sekarang hari ini kita membahas tentang konsep keindahan. Setelah yang kemarin-kemarin kita bahas tentang konsep budaya, terus ada juga tentang konsep seni, iya kan? Hari ini kita bahas konsep keindahan. Baik, Ibu bagikan media pembelajaran kita. Sebentar. Nah, tuh, sudah tampil? Udah, Bu. Udah. Sudah, Bu. Oke, ini pelajaran kita tentang konsep keindahan. KD-nya hari yaitu 3.3 memahami konsep keindahan, 4.3 mempresentasikan konsep keindahan. Indikatornya atau IPK menjelaskan pengertian keindahan yang pertama, yang kedua menjelaskan unsur keindahan tari, yang ketiga menjelaskan nilai estetis tari, yang keempat mempresentasikan nilai estetis tari. Tujuan pembelajaran hari ini, Ananda semuanya mampu memahami definisi keindahan, mampu menyebutkan unsur-unsur keindahan tari, mampu menyebutkan nilai estetis tari, dan nanti mampu mempresentasikan nilai estetis tari. Baik, ini ada beberapa pendapat tentang keindahan. Nah, yang pertama, menurut para filsuf, keindahan merupakan kesatuan hubungan yang didasarkan pada pengamatan yang menimbulkan rasa senang. Ada lagi, kata Tolstoy, keindahan adalah sesuatu yang mendatangkan rasa senang. Kata Alexander, kesatuan dari bagian yang saling berhubungan erat, yang tersusun teratur. Terus yang terakhir ada kata Hasterhius, mengatakan bahwa hal yang paling banyak mendatangkan rasa senang. Nah, jadi keindahan itu, kalau menurut kalian apa? Itu menurut para pendapat para ahli. Kalau menurut kalian apa? Keindahan itu apa? Keindahan adalah sesuatu yang bisa menyenangkan diri kita, Bu. Iya, bagus. Jadi itu adalah keindahan. Nah, seni itu sangat erat hubungannya dengan keindahan. Kita bahas hari ini tentang keindahan tari. Nah, ini ada unsur-unsur keindahan tari. Ada yang pertama, namanya adalah wiraga. Wiraga itu apa? Nah, sini bahas dulu yaitu tentraga. Sebenarnya unsur keindahan itu ada 4. Yang pertama wiraga, yang kedua wirama, yang ketiga wirasa, dan yang keempat wirupa. Baik. Yang namanya wiraga, kita bahas dulu wiraga. Nah, dari katanya saja itu raga. Raga itu apa? Kalau di olahraga ada olahraga. Kalau di tari ada namanya wiraga. Raga. Biasanya ada kata-kata sehat raga gitu. Apa kira-kira coba? Yang namanya raga. Tubuh, Bu. Itu dia. Raga itu adalah tubuh. Jadi wiraga dalam tari itu yang mencakup tentang gerak badan, gerak tubuh kita. Kita lihat di sini ada yang pertama, nama wiraga itu, bagian wiraga, ada yang pertama adalah gerak imitatif. Pernah dengar gerak imitatif?
Pernah. Oke. Pernah. Gerak imitatif itu adalah gerak yang tiruan. Baik, Ibu akan membagikan media pembelajaran kita. Nah, itu dia. Gerak imitatif. Gerak imitatif itu adalah gerak tiruan dari gerak yang dilakukan. Kita lihat di luar sana. Coba Ananda boleh lihat keluar rumahnya. Apa saja yang ada di alam ini? Pohon. Ya, ada pohon. Apa lagi? Burung, Bu. Ya, burung. Apa lagi? Ada banyak Kambing, Bu. pohon, kambing. Itu adalah kita hidup di dunia itu harus dengan rasa syukur karena sudah diciptakan dengan akal, dengan kehidupan yang luar biasa. Ayo masuk dalam. Iya, ya. Nah, gerak imitatif itu adalah gerak tari yang menirukan. Kalian lihat di sini. Ananda lihat di sini. Dari alam Burung-burung. Burung merak. bagus. Nah, dari sayap, dari melentangkan tangan, namanya juga meniru alam. Contohnya seperti deskripsi tarinya, kedua tangan dilentang, ayun ke atas dan ke bawah. Itu adalah gerak imitatif. Jadi gerak, ingat ya, gerak imitatif adalah gerak tiruan dari alam. Gerak tari yang kita lanjut. Coba di mute dulu mic-nya. Atau yang kedua, wiraga terdiri dari gerak imajinatif. Yang pertama adalah gerak murni dan yang kedua adalah gerak maknawi. Apa saja yang termasuk dalam gerak murni? Gerak murni itu adalah gerak tari yang hanya menampilkan keindahannya saja. Jadi tidak mengandung arti. Sementara gerak maknawi adalah gerak tari yang mengandung arti. Contoh seperti kita lihat di gambarnya ini. Kira-kira apa yang mereka kerjakan? Mereka membawa alat tampi ya. Nah, jadi mereka Bawa bergerak dulang. itu dulang Penampi. atau penampi. Nah, itu mereka mengandung arti. Contohnya, Ibu contohkan lagi ya. Gerak maknawi itu adalah gerak yang mengandung arti nih. Kira-kira Ibu lagi apa? Satu, Bedandan. dua. Iya, bedakan. Ibu jadi sedang bedakan. Nah, contoh lagi Ibu berdiri ya. Coba, ini nampak tidak? Nih. Ini. Nih, ini ada botol minum di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Kira-kira Ibu ngapain tadi coba? Minum ya. Itu seperti itulah gerak maknawi. Kira-kira sudah mengerti apa belum sejauh ini tentang wiraga? Wiraga terbagi dua, yaitu gerak imitatif dan gerak imajinatif. Gerak imajinatif terbagi juga dua, ada bagiannya yang pertama gerak murni dan yang kedua gerak apa? Maknawi. Oke. Kita lanjut ke wirama. Wirama itu yang dimaksud di sini adalah
irama. Irama atau musik. Yang pertama, wirama terbagi dua, yaitu musik intrinsik. Yang kedua, musik ekstrinsik. Apa yang dimaksud dengan musik intrinsik dan apa yang dimaksud dengan musik ekstrinsik? Musik intrinsik adalah musik yang dilahirkan dari tubuh penari. Contohnya, nah itu adalah musik yang dilahirkan dari tubuh penari. Atau mereka membunyikan celananya, gini. Itu juga musik dari tubuh penari. Nah, gimana dengan musik ekstrinsik? Musik intrinsik itu, ini, kalian lihat fotonya ini ada apa nih? Alat musik ya kan? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Alat musik terdiri dari musik pengiring tari yang kalian ketahui. Ada gong, ada Suling. suling. Terus Trompet. Gendang. gendang, trompet, pengiring tari. Nanti akan kita bahas apa saja dari musik itu. Selanjutnya ada wirasa. Wirasa itu adalah perasaan jiwa penari. Perasaan bagaimana penari itu mengungkapkan perasaannya waktu menari. Contohnya, kalau penari yang sedih, ekspresinya harus sedih. Kalau tariannya bergembira, itu ekspresinya harus gembira. Baik. Fungsi irama kita kembali ke sini. Nah, fungsi irama, bentar. Fungsi irama dalam tari yaitu sebagai iringan gerakan. Penari terbantu untuk melakukan dan menciptakan, memudahkan menghafal gerakan. Contohnya kan ada kodenya, bentak, bentung, bentung. Contoh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, berarti ada kodenya, tak. Kan ada temponya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Nah, yang hitungan 7, 8 itu artinya kode dari supaya gerakannya berubah. Ada juga sebagai ilustrasi supaya suasananya terbentuk, supaya suasananya lebih hidup. Itu untuk musik. Terus juga yang terakhir fungsinya adalah menambah keindahan tari. Nah, itu yang kita bahas. Kalau tari tanpa musik kira-kira seperti apa? Bagus apa tidak? Tidak ya? Maka itu akan jadi menonton jadinya. Jadi tidak berwarna. Selanjutnya kita ke wirasa. Apa itu wirasa? Wirasa adalah penghayatan yang dilakukan oleh penari terhadap jenis dan tariannya. Coba Ibu sini. Matikan itu. Sud Ibu dari situ. Biarlah ininya mati. Nah. Bagaimana perasaan dari penarinya itu sendiri? Nah, kalau bergerak bukan hanya sekedar bergerak. Contohnya berjalan. Kalau kita berjalan, Ibu contohkan ya. Berjalan. Nah, kalau Ibu jalan gini, ada rasanya? Tidak kan? Berasa tidak. Nah, coba kalau Ibu berjalan menari seperti ini. Ada rasanya tidak?
terlihat bagaimana penghayatan dari tubuh ekspresi dari penari itu sendiri. Baik, kita lanjut ya. Wirasa akan semakin kuat apabila disertai dengan perasaan yang mendalam. Contohnya kalau gerak marah itu harus wajahnya, ekspresinya juga harus marah, gitu ya. Kira-kira sampai di sini sudah mengerti apa belum? Oke. Kita lanjut ke wirupa. Wirupa itu terdiri dari, namanya rupa adalah bentuk. Yang pertama ada tata rias, yang kedua ada tata busana, yang ketiga ada tata lampu, yang keempat ada tata panggung, dan yang keenam ada properti. Kita lanjut. Rekam dulu. Yang terakhir, unsur keindahannya tadi yang pertama ada wiraga, yang kedua wirama, dan yang ketiga wirasa. Yang terakhir itu adalah wirupa. Apa-apa saja yang termasuk wirupa di dalam tari. Yang pertama ada tata rias. Kalian lihat di sini. Sebelah kiri ada penari dengan wajah yang make up karakter atau dengan luka. Terus yang sebelah ada dengan make up cantik. Nah, apa fungsi tata rias dalam tari? Kita lihat di sini. Yang pertama, menyempurnakan penampilan wajah. Penyempurnaan wajah dilakukan pada penari agar sesuai karakter yang dibawakan. Karakter tari yang dibawakan. Nah, apalagi fungsi lainnya? Kita lihat. Membantu menunjukkan perwatakan atau karakter penari. Nah, misalnya melukis wajah penari itu garis-garis wajah penari yang hidungnya pesek menjadi mancung. Terus yang pipinya tembem menjadi tirus. Selanjutnya, memberi efek gerak pada ekspresi wajah seorang penari. Yang terakhir, fungsinya adalah memperjelas garis-garis wajah penari agar wajah penari itu terlihat lebih indah dan menarik atau menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada wajah penari. Kita lanjut. Fungsi tata busana dalam tari. Kira-kira kalau menari tanpa busana apa yang terjadi? Maksud ibu bukan tanpa busana yang gimana ya? Tanpa kostum yang indah. Kita membahas tentang konsep keindahan tari. Pasti tidak lebih menonton ya, tidak akan lebih baik. Yang pertama fungsinya itu memperjelas tema tari. Memperjelas tema tari. Yang kedua, supaya apa? Agar membantu menghidupkan karakter dan peran penari. Artinya apa? Busana yang dikenakan penari itu sudah ditunjukkan siapa dia sesungguhnya. Apa peran yang di sana? Bagaimana kepribadiannya penari di sana. Selanjutnya, bisa membantu ekspresi penari dalam melakukan gerak tari dengan busana itu sendiri. Yang terakhir, mampu memberikan nilai tambah di segi estetika tari. Estetika itu apa? Yaitu keindahan yang kita bahas hari ini. Selanjutnya, ada tata lampu. Tata lampu fungsinya adalah untuk menambah suasana tari. Jadi misalnya lampu yang disorot itu adalah penari utama. Nah, yang di belakang itu lampunya kelip-kelip supaya suasananya lebih baik, supaya penontonnya lebih tertarik. Begitu pula dengan tata panggung. Tata panggung juga begitu, dari mana masuknya penari, dari mana keluar
mau kemana penarinya, mau lanjut kemana, itu harus ada tata panggung. Coba kalau mereka tidak mengatur masuknya kemana, keluarnya kemana, tentu akan menjadi amburador. Baik, Ibu contohkan ini video tarinya. Baik Ananda, sejauh ini sampai di sini dulu. Coba matikan mikrofonnya dulu. Baik, siapa yang bisa jawab silakan. Mikrofon Tri. Dan orangnya yang pertama, kira-kira, nah unsur-unsur dari seni keindahan tari itu apa? Ada 4, silakan. Yang pertama, buka mikrofonnya. Wirama, wiraga, wirasa, wirupa. Ya, bagus. Jadi ada 4 ya. Ya. Wiraga, wirama, wirasa, dan wirupa. Itu harus kalian ingat. Baik, sekarang Ibu tanya satu-satu. Eni, yang dimaksud dengan wiraga itu adalah gerak atau tubuh penari. Bagian-bagian dari wiraga, coba. Eni. Gerak imitatif dan gerak imajinatif. Baik, itu ada 2 ya, gerak imitatif dan gerak imajinatif. Gerak, coba siapa lagi yang bisa? Siapa yang bisa boleh tulis. Gerak yang gerak imajinatif atau gerak maknawi atau apa yang kalian ketahui, silakan. Siapa yang bisa? Silakan Ananda. Apa itu gerak imajinatif? Apa itu gerak maknawi? Apa itu gerak murni? Silakan. Ya, siapa? Suci. Silakan, Ci. Gerak murni ialah gerak yang menampilkan keindahannya saja. Nah, kalau gerak maknawi? Dengan data. Putus-putus suaranya. Oh, putus-putus. Baik. Berasa sudah mengerti ya. Nah, ada juga di musik. Siapa yang bisa coba? Delan bisa? Habib bisa? Fungsi musik apa? Bisa, Bu. Ah, coba. Oh, musik, Bu, adalah ada pelengkap atau sebagai sarana spiritual, sarana pendidikan, sarana upacara, Bu. Iya, itu fungsi musik. Nah, fungsi musik dalam tari sebagai penambah suasana. Baik. Ibu rasa sampai di sini sudah mengerti ya. Ibu coba bagikan, tadi sudah Ibu bagikan link LKPD-nya. Ibu coba putar video sekali lagi ya, supaya Ananda lebih jelas. Baru kita tutup. Kita tunggu sebentar ya. Baik, sudah tampil apa belum?
Ya ampun, lamanya lagi. Masih loading ya, sabar. Nah ini. Sudah kelihatan belum? Nampak saya? Jelas? Nah, untuk ini musik tadi ya. Silakan kalian isi di LKPD nanti. Bagaimana kostumnya, tata riasnya, musiknya, geraknya. Cepat. Ini adalah tari dari Kerinci, daerah kita, tari Melayu Jambi. Oke. Silakan Ananda isi di LKPD-nya nanti apa saja tugas yang sudah Ibu bagikan. Mungkin cukup sampai di sini dulu pertemuan kita. Bentar ya. Stop share. Sampai mana kita? Baik Ananda, mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini sudah membahas tentang konsep keindahan. Apa-apa saja yang kita dapatkan, semoga bisa terrealisasi bermanfaat untuk kemudian hari. Silakan, Dilan, pimpin doa dulu. Baiklah, sebelum kita pulang, lebih baik kita membacakan doa. Doa dimulai. Ya, doa selesai. Mungkin karena jaringan nih. Ibu selalu ingatkan anak-anak Ibu untuk selalu menerapkan 3M, jangan kemana-mana, kalaupun keluar rumah harus selalu pakai masker, cuci tangan, dan juga menjaga jarak. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Silakan, anak-anak keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Baik, kita